Halo teman pengamat. Selamat datang kembali di Langit Opini. Jadi hari ini kita kedatangan tamu kita, narasumber yang sangat-sangat luar biasa tentunya. Boleh diperkenalkan diri dulu Ibu? Oke, halo teman pengamat, dengan saya Eka Ervika Psikolog. Saya adalah staf pengajar di Fakultas Psikologi USU. Sehari-hari saya juga sebagai founder dan konsultan di Biro Konsultasi Psikologi Alifa Konsultan. Nah, kali ini kita mau ngebahas sesuatu yang mungkin menjadi pembahasan banyak orang di belakang-belakangan ini kali ya. Terutama di kalangan anak muda, Bu. Banyak yang dibahas tentang apalagi yang seumuran isu-isu kita ini, ya. ya. Nah, kita tuh sekarang kita lagi banyak dengar tentang fenomena-fenomena dari pernikahan muda atau nikah muda yang banyak orang tuh ternyata di umur-umur 19 sampai 21 tahun mungkin mereka sudah memutuskan untuk menikah atau bahkan dengan pernikahannya yang di umur segitu ternyata mereka bercerai juga di umur yang segitu juga gitu kan. Nah, sebenarnya dari yang fenomena tersebut, Aisyah nih mau nanya kan Bu. Jadi kayak sebenarnya dari segi umur itu kriteria seperti apa dikatakan kita ini siap menikah ya Bu? Oh, mungkin dipotong dulu. Oke, Untuk gimana? tambahan informasi, Badan Pusat Statistik itu Bu mencatat bahwasanya pemuda di Indonesia itu 33,76% itu nikah di rentang umur 19 sampai 21 tahun. Maka ini terkait juga dengan pertanyaan dari Aisyah tadi, Bu. Iya. Jadi kalau pertanyaannya tentang kesiapan pernikahan, sebenarnya bukan hanya umur yang menjadi kriteria kesiapan. Jadi tentu saja ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan untuk menentukan seseorang itu siap menikah. Salah satunya tentu saja umur ya. Nah, umur ini kan sebenarnya terkait dengan usia kalender. Jadi kita dilahirkan kapan sampai saat ini terhitung usia kita berapa tahun. Nah, secara kronologis atau usia kalender, usia ini biasanya juga terkait dengan kesiapan fisik gitu. Jadi kita tahu bahwa kalau secara fisik terkait juga dengan kesiapan secara biologis karena dianggap dalam pernikahan itu salah satu fungsinya adalah untuk melanjutkan keturunan begitu ya. Nah, tapi usia kalender ini biasanya bukan satu-satunya kriteria untuk menentukan seseorang itu siap menikah. Kenapa? Karena kesiapan fisik biasanya ini yang dikaitkan dengan fungsi-fungsi biologis gitu ya. Karena dalam pernikahan misalnya seorang perempuan ketika dia menjadi istri kemudian menjadi ibu akan ada konsekuensi hamil, melahirkan, dan tentu saja ini terkait dengan kesiapan biologis tadi. Jadi kalau semakin muda usianya tentu akan berisiko gitu ketika hamil dan melahirkan. Nah, tapi secara keseluruhan ini hanya salah satu aspek usia ini gitu. Nah, ada juga kesiapan-kesiapan lain yang tentu harus dipertimbangkan. Secara umum selain fisik tentu psikologis ya. Psikologis ini termasuk kematangan emosi gitu ya, kematangan dalam bersosialisasi. Jadi kesiapan dia untuk berfungsi dan berperan di dalam masyarakat gitu. Karena pada saat menjadi lajang dan berkeluarga tentu beda fungsinya gitu. Nah, jadi saya pikir justru kita harus mengubah pandangan kita bahwa usia itu adalah satu-satunya standar untuk menentukan orang siap menikah gitu. Nah, jadi kenapa justru pada zaman dahulu kala nenek-nenek kita mungkin banyak yang menikah pada usia 16 bahkan ya, ketika mereka sudah mulai pubertas atau balik itu sudah langsung menikah gitu, apakah dengan dijodohkan dan sebagainya. Kemudian bergeser ketika pendidikan menjadi semakin tinggi, orientasi kita tuh lebih banyak pada menuntut ilmu, mengejar karir, sehingga usia pernikahan semakin tinggi gitu, semakin lama. Tapi sekarang kan katanya kembali tren menikah muda mulai digandrungi anak muda. Nah, itu saya rasa bukan sesuatu yang salah juga, tapi dalam tanda petik dengan memperhatikan kriteria kesiapan menikah itu, karena
itu tadi usia kalender itu tidak selalu berkorelasi dengan kesiapan. Artinya matang secara biologis, secara fisik belum tentu matang secara psikologis. Dan di dalam pernikahan itu yang dihadapi bukan hanya tugas reproduksi tentu saja. Jadi kesiapan menghadapi berbagai tugas di dalam rumah tangga. Kalau laki-laki dia sebagai suami gitu ya, sebagai pemimpin di dalam rumah tangga. Kalau perempuan dia sebagai istri, sebagai ibu, itu sangat kompleks ternyata. Dan tidak banyak anak muda yang berpikir untuk menikah mempersiapkan diri untuk menghadapi tugas-tugas itu gitu. Nah, kalau biologis mah itu instingtif ya. Jadi di usia berapapun ketika sudah matang secara biologis, dia akan mampu melaksanakan fungsi reproduksi. Tapi kesiapan mengemban tanggung jawab sebagai suami atau istri, kemudian menjadi ayah dan menjadi ibu, ternyata kalau tidak dipersiapkan itu juga sulit. Nah, sehingga itu yang kemudian berkorelasi dengan yang Aisyah katakan, banyak menikahnya cepat tapi juga cerainya cepat gitu. Bahkan kadang-kadang, karena saya juga seorang konselor pernikahan, banyak yang rentang usia pacarannya lebih panjang daripada usia pernikahannya. Nah, itu kan sangat ironi ya gitu. Nah, jadi itu mungkin yang terkait dengan kesiapan-kesiapan yang bukan hanya kesiapan usia saja yang perlu dipertimbangkan. Tadi kan ada cerita tentang bekal nih gitu kan. Jadi menurut Ibu, bekal apa yang harus kita bawa nih sebagai seseorang yang ingin menikah? Apa aja yang kayak kita tuh perlu persiapkan gitu untuk ke jenjang tersebut? Oke, jadi dalam setiap fase kehidupan kita menghadapi tantangan yang berbeda-beda dan tentu saja tugas yang berbeda-beda. Misalnya pada saat kita menjadi anak gitu ya, kita ada orang tua kita. Pada saat sekolah gitu ya, kemudian ada tugas, ada guru gitu. Nah, pada saat menikah juga seperti itu. Ada tugas-tugas yang di dalam pernikahan itu harus kita emban. Jadi kalau misalnya masih single, punya masalah, kita bisa datang ke orang tua kita gitu ya. Kalau kuliah kita bisa datang ke dosen atau ke guru kita. Tapi pada saat menikah ada hal-hal yang memang harus siap kita hadapi sebagai kalau laki-laki dia sebagai suami, kalau perempuan dia sebagai istri. Nah, ini yang terkait dengan persiapan. Yang namanya persiapan tentu dilakukan sebelum masuk ke dalam institusi pernikahan itu sendiri. Nah, ini banyak orang yang tidak sadar itu atau tidak memahami bahwa persiapan itu perlu gitu ya, sehingga banyak yang berpikir ya udah ngalir aja deh gitu ya, sampai waktunya saya sudah merasa memilih orang yang tepat, ya udah nikah. Mereka tidak membayangkan bahwa di dalam pernikahan itu ada banyak hal yang harus dilalui dan pernikahan itu sebuah proses panjang gitu. Jadi kalau pacaran mungkin komitmen ya, ada komitmen tapi bisa berhenti di mana saja gitu, dan tidak, konsekuensinya tentu berbeda dengan ketika menghentikan komitmen di dalam pernikahan. Nah, terkait dengan persiapan, tentu saja tadi fisik sangat diperlukan. Jadi ada banyak hal karena fungsi reproduksi itu terkait dengan sesuatu yang terjadi dalam institusi formal pernikahan, dan itu satu-satunya institusi yang melegalkan ya, baik secara hukum negara, hukum agama dan sebagainya, pasti harus mempersiapkan diri ke situ. Sehingga ada konsekuensi-konsekuensi kan, misalnya berhadapan dengan hukum negara, harus menikah di usia berapa gitu ya. Itu tentu kita harus menyesuaikan. Kemudian kalau perempuan nih, kalau kesiapan biologis karena dia akan melakukan fungsi reproduksi ya, menjadi ibu, hamil, melahirkan, menyusui gitu ya. Tentu harus mempersiapkan diri untuk itu gitu ya, tentu menjaga kesehatan ya. Karena banyak hal yang harus dipersiapkan. Banyak perempuan yang tidak menyadari kalau fungsi memberikan ASI misalnya, menyusui itu sebuah proses panjang, bukan tiba-tiba gitu. Jadi ibu nanti saya makan banyak sayur, otomatis ASI saya banyak misalnya. Ternyata tidak gitu, berhubungan dengan bagaimana persiapan pada masa sebelum pernikahan, ketika menjadi remaja dan seterusnya gitu. Laki-laki juga tentu saja ya. Dan itu secara fisik dan biologis. Kemudian secara psikologis, yang paling penting adalah siap menerima tanggung jawab gitu, karena yang dianggap siap menikah itu adalah pribadi dewasa. Pribadi dewasa ini adalah pribadi yang siap menerima tanggung jawab, mampu mengambil keputusan gitu ya, bisa bekerja sama, bisa berkomunikasi. Nah, itu sudah ada belum di diri kita gitu. Kadang-kadang
banyak orang menikah memikirkan yang indah-indah ya, karena pernikahan kan identik dengan pesta, bunga-bunga, lagu gitu ya. Nah itu sih saat biasanya. Kenapa? Karena setelah bahkan sebelum pernikahan pun biasanya sudah menghadapi masalah. Kenapa? Karena menikah itu menyatukan bukan hanya dua pribadi, tapi dua keluarga. Kalau berasal dari dua budaya yang berbeda, berarti harus menyatukan dua kultur yang berbeda. Tentu saja dibutuhkan kebijaksanaan gitu. Bagaimana masing-masing tidak secara egois mengedepankan kepentingannya saja, misalnya adatnya saja, budayanya saja. Tentu di situ sudah dimulai untuk bisa berkompromi, bekerja sama, memutuskan gitu ya. Nah kemudian juga harus siap ya, secara sosial statusnya ketika lajang dan menikah berbeda. Kalau lajang itu biasanya di kartu keluarga masih nginduk di orang tua ya kan Ja. Nah tapi kalau sudah menikah nanti Reza punya kartu keluarga sendiri gitu. Artinya nanti menginduk di situ istri dan anggota keluarganya. Artinya apa? Segala konsekuensi kemasyarakatan kemudian akan melekat pada diri kita gitu. Jadi kita nggak bisa lagi antisosial gitu ya. Jadi sudah mulai berperan sebagai warga negara tentu saja ya. Kalau di Medan itu di lingkungan Kepling misalnya ada aktivitas-aktivitas kita sudah tidak bisa abai. Artinya tanggung jawab sosial kemasyarakatan juga melekat pada kita pada saat kita masuk ke jenjang pernikahan. Nah semua itu perlu dipersiapkan sebelum masuk ke sana gitu. Karena kalau sudah udah deh learning by doing aja, nikah aja dulu. Nah itu yang kemudian banyak menimbulkan persoalan dan membuat kita jadi gak siap gitu. Ternyata hal-hal indah yang didapat pada masa pacaran atau sebelum nikah itu tidak selamanya berlanjut di dalam pernikahan. Akan lebih banyak ketemu dengan tantangan mungkin gitu ya. Hal-hal yang pada masa pacaran kelihatan indah, laki-laki yang berjuang segala hal diperjuangkan itu kan karena belum dapet ya. Karena laki-laki biasanya gitu, dia akan fight sampai tujuannya tercapai. Kalau sudah dapet apa yang terjadi ya udah gitu. Karena ada klien saya yang mengatakan, Bu dulu waktu ini klien yang konseling karena ingin berpisah gitu, terus dia mengatakan suami saya berbeda sekali pada saat pacaran dengan setelah menikah. Waktu pacaran setiap hari ke kosan saya, nemenin saya ke pasar, masak, nemenin semuanya. Saya jemurin pakaian dia nunggu gitu. Setelah nikah berubah gitu ya karena sudah dapet gitu kan. Nah jadi itu yang perlu dipersiapkan sehingga baik buruknya pasangan itu baiknya sudah diketahui pada masa sebelum menikah dan kesiapan untuk berproses bersama-sama. Saya sering mengatakan tidak ada orang yang sempurna, jadi jangan cari yang sempurna, tapi carilah pasangan yang mau belajar dan berubah bersama gitu. Jadi kalau ada yang mengatakan pada kita terimalah aku apa adanya, wah itu sulit ya, karena berarti apa adanya dia pengen sampai kapanpun dia diterima seperti itu, nggak ingin berubah. Nah itu yang kadang-kadang sulit karena waktu pacaran oke deh nggak apa-apa diterima, ternyata setelah nikah sulit menerima hal-hal yang tidak sesuai dengan diri kita, dan kalau pasangan tidak mau berkembang dan berubah bersama itu yang biasanya menimbulkan masalah gitu. Masalah ayo ini ya. Tapi tadi membahas sedikit tentang lebih panjang usia dia pacaran daripada menikahnya. Nah itu biasanya gara-gara apa sih? Nah karena apa ya, sebagian besar yang saya selalu tanya, misalnya Aisyah punya pacar kah, Reza punya pacar kah gitu ya, punya Bu, terus selama pacaran ngapain aja. Nah sebenarnya bukan pacaran atau tidak pacarannya, tapi selama kita tidak mengatakan pacaran ya, tapi lebih pada bagaimana hubungan sebelum pernikahan, karena tidak semua orang pacaran ya, ada yang memilih untuk tidak pacaran. Misalnya kita kenal fenomena ta'aruf ya, saya sendiri yang tidak berpacaran sebenarnya, saya juga ta'aruf dengan pasangan saya misalnya. Jadi pada masa pranikah itu apa yang dilakukan gitu? Apakah pada masa pranikah itu dilakukan untuk saling mengenali pasangan atau ternyata tidak melakukan apa-apa gitu? Artinya selalu bersama, tapi kalau saya tanya waktu pacaran ngapain aja? Ya biasalah Bu, orang pacaran nonton sama-sama, jalan sama-sama gitu, makan sama-sama. Pernah nggak ngebahas misalnya kalau Aisyah dengan calon pasangan, calon suami saya, kalau saya udah nikah saya boleh kerja nggak? Oh nggak pernah Bu, kan masih jauh, nanti aja misalnya. Terus atau kita mau punya anak berapa?
mau disekolahkan di mana, mau sekolah kah, mau homeschooling kah misalnya, atau apa, hal-hal prinsip seperti itu jarang dibahas gitu. Nah sehingga problem-problem itu kan dihadapi pada saat pernikahan. Banyak yang karena misalnya suami pengen kamu udah nggak usah kerja aja, jadi ibu rumah tangga aja. Sementara Aisyah ngerasa saya kan udah sekolah tinggi-tinggi, masa sih nggak kerja gitu. Dan problem-problem seperti itu tuh munculnya di pernikahan, tapi tidak diantisipasi pada saat sebelum pernikahan. Nah jadi kalau nggak bijaksana menyelesaikan masalah-masalah itu yang biasanya menimbulkan persoalan gitu. Nah sehingga mungkin nggak lebih lama waktu berpacaran dibanding pernikahan, mungkin sekali. Kenapa? Karena dianggap pada saat pacaran ya kita senang-senang aja, tutupi sebanyak mungkin kekurangan saya gitu, tampilkan. Kan nggak pernah kan nemuin pasangan dalam keadaan jelek, jarang ya biasanya. Tapi misalnya kelihatannya cuma separuh gitu ya. Pada saat pernikahan kan 24 jam bersama, nggak mungkin kan kalau yang perempuan make up terus misalnya, atau yang laki-laki selalu tampil rapi gitu kan. Nah jadi yang misalnya terkenal di ibu-ibu tuh ya hanya persoalan kebiasaan laki-laki yang setiap habis mandi lupa jemur anduk di jemuran tapi taruh di tempat tidur aja bisa jadi bahan berantem misalnya di dalam proses pernikahan. Apalagi hal-hal prinsip yang lain ya, misalnya soal tadi bekerja, tidak bekerja gitu, kemudian bagaimana komitmen dengan keluarga besar gitu kan. Kadang-kadang kan dua latar belakang berbeda, kebiasaannya beda-beda. Misalnya ini punya kebiasaan kumpul keluarga besar, ini tidak. Misalnya bagaimana menyatukan perbedaan-perbedaan itulah yang sebenarnya pada masa pacaran harus disiapkan. Karena ya itu tadi memang berasal dari dua latar belakang yang berbeda tapi mau menjadi satu. Jadi two in one kan, dua tapi satu. Dan itu pasti tidak mudah, tapi bukan tidak mungkin kalau dipersiapkan dengan baik. Jadi menyiapkan diri menghadapi berbagai persoalan menjadi lebih penting ketimbang membayangkan hal-hal indah. Artinya bukan berarti di dalam pernikahan tidak ada hal indah ya, tapi kalau hanya membayangkan yang indah-indah saja, kemudian ketika menghadapi persoalan biasanya jadi nggak siap. Itu yang kalau berdasarkan pengalaman saya dalam beberapa kasus pernikahan sering menjadi persoalan. Jadi kan tadi Ibu membahas tentang perceraian. Jadi meningkatnya kasus perceraian ini terutama pada saat pandemi dan setelah pandemi, ini kan menjadi menjadi bahan pembicaraan lah di kalangan anak muda maupun seluruh masyarakat Indonesia. Tapi seringnya perceraian-perceraian ini di-upload ataupun diunggah di sosial media, Bu. Jadi gimana tanggapan Ibu tentang mereka yang mengupload atau mengunggah itu di sosial media, bukan malah ke profesional untuk membicarakannya? Sebenarnya kalau menurut saya itu bukan hanya kasus-kasus di dalam pernikahan atau terkait dengan perceraian, karena memang kita hidup di zaman yang berbeda ya. Kita sekarang hidup di zaman teknologi yang sejak lahir pun orang sudah upload ya. Jadi ibu-ibu melahirkan juga kan upload ya. Jadi mulai lahir, nikah, semua tahapan memang diupload. Makan pun kan diupload dulu baru makan gitu ya. Jadi itu memang zamannya mungkin ya. Nah tapi ada perubahan dalam kebiasaan masyarakat yang membuat kasus-kasus di dalam pernikahan termasuk perceraian juga diselesaikan dengan cara yang berbeda mungkin dengan dulu gitu ya. Jadi sekarang orang lebih memilih untuk upload dulu mungkin ketimbang menyelesaikan, sehingga kadang mungkin orang terdekat tidak tahu tapi seluruh dunia tahu karena sudah ada di media sosial gitu. Nah tentu saja ini menurut saya juga bagian dari kebijaksanaan dalam menyelesaikan masalah ya. Jadi kalau yang matang mestinya dia akan menyelesaikan masalah itu secara internal, kemudian mempertimbangkan dampak baik buruknya. Jadi ketika kita memutuskan menikah dari tidak kenal, kemudian kenal dan menjadi berpasangan, saya sering mengatakan bahwa pasangan itu adalah pakaian buat kita. Pakaian itu kan menutupi ya, menutupi yang buruk, kemudian menampilkan keindahan. Sehingga kalau kita pernah menjadi pasangan, kemudian kita menjadi indah karena pasangan kita, kemudian ketika kita tidak bisa menjadi pasangan lagi, mestinya juga jangan dibuka ya apa yang ada di dalam baju itu. Dan sekarang kan yang terjadi justru saling membuka aib. Nah itu tentu saja menurut saya tidak baik, dan itu yang harus juga ditanamkan pada saat membangun komitmen gitu. Jadi untuk apa sih berpasangan, untuk apa sih menikah? Untuk sama-sama menjadi lebih baik kan.
Dan ketika ada masalah, berarti kita tetap berorientasi menyelesaikan masalah dan membuat kita sama-sama tetap jadi lebih baik gitu, bukan untuk saling menjatuhkan gitu. Nah, jadi nah itu fenomena yang menurut saya terjadi karena perubahan zaman ya, karena memang sekarang zamannya teknologi, tapi tidak semua harus seperti itu mestinya gitu. Nah, itulah yang harus punya ilmunya. Tentunya kenapa menikah? Karena bukan semata-mata oh saya sudah 20 tahun atau saya sudah lulus kuliah, tapi karena saya memang sudah siap menikah. Dan kesiapan itu tadi, yaitu tadi bukan hanya karena usia kronologis, belum tentu yang 40 lebih siap dibandingkan 20 ya. Kalau dia tidak pernah menyiapkan diri untuk itu, dia tidak akan lebih siap dibandingkan dengan yang 20 tahun tapi mempersiapkan diri gitu. Nah, jadi bukan hanya pada angka usia, tapi isinya gitu. Jadi apakah dipersiapkan atau tidak? Itu sih menurut saya yang lebih penting. Mungkin ini ada pertanyaan terakhir kali ya gitu ya. Jadi itu kan tadi tentang yang penguploadan di sosial media nih. Biasanya orang nih nge-spill suami saya selingkuh bla 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 gitu kan. Dan itu kan akan menjadi jejak yang akan terus ada gitu ya kan Bu. Maksudnya misalnya pasangan ini ternyata sudah mempunyai anak gitu. Menurut Ibu seberapa besar dampak tersebut kalau misalnya ternyata anaknya ngeliat nih gitu. Nah, tentu saja besar sekali dampaknya. Makanya kesadaran pada saat ingin berkomitmen dengan pasangan untuk membina keluarga itu menurut saya perlu saling tahu nih tujuan kita menikah untuk apa sih. Kan kita pengen untuk bisa bersama dan berkembang menjadi lebih baik gitu ya. Kita berdua dulu berkembang lebih baik. Kemudian ketika kita punya anak, ya anak-anak kita juga menjadi anak-anak yang baik. Jadi apapun yang terjadi di dalam pernikahan, baik buruk di dalam pernikahan itu harusnya tetap membuat kita jadi lebih baik. Karena pelajaran itu kan bisa diambil bukan hanya dari hal-hal baik ya. Banyak hal-hal buruk yang justru memberikan banyak pelajaran. Nah, jangan sampai ketika terjadi masalah dalam keluarga, kemudian kita lupa bahwa pasangan kita itu adalah bagian dari diri kita yang harus kita jaga, bukan kita spill gitu keburukannya banyak sekali ya sekarang, bahkan aib-aib yang harusnya orang tidak tahu tuh dibongkar semua. Dan itu sebenarnya bukan hanya menjatuhkan pasangan menurut saya, tapi menjatuhkan diri kita sendiri gitu. Karena kan misalnya buat laki-laki ya, ketika dia bicara menjelekkan istrinya, ya itu juga sebenarnya menampar dirinya sendiri gitu. Perempuan juga seperti itu. Nah, jadi itu yang perlu disadari gitu. Jadi pilihlah. Nah, ini tentu terkait dengan bagaimana kita memilih pasangan ya. Komitmen untuk memilih orang yang bisa sama-sama berkembang jadi lebih baik, saling menjaga dan melindungi. Melindungi apa? Nama baik tentu saja. Mungkin ketika kemudian kita nggak bisa berjalan sama-sama lagi sebagai pasangan, kita harus berpisah misalnya, tetap menjaga komitmen bahwa kita bisa saling menjaga nama baik gitu ya. Kita mungkin tidak bisa menjadi pasangan kita, tapi tetap bisa menjadi teman baik mungkin ya. Bukan setelah menjadi pasangan kemudian kita berpisah, kita menjadi musuh gitu. Nah, itu yang menurut saya harus dihindari sih. Dan itu tentu harus dibicarakan dengan calon pasangan sebelum menikah. Nah, jadi apa yang terjadi kalau A, B, C, D dan seterusnya. Misalnya karena itu tadi dampaknya panjang ya. Jadi dalam pernikahan itu yang dijaga banyak, bukan hanya kita berdua, keluarga dua belah pihak terjaga gitu. Tapi banyak pasangan tidak ingin berpisah karena mengatasnamakan anak, tapi itu juga nggak baik gitu. Karena sesuatu yang sakit ya, ibarat anggota tubuh yang kena kanker, saya misalnya harus amputasi tangan nih gitu karena udah menyebar kanker. Saya bilang saya nggak mau nih, kalau saya nggak punya tangan satu nggak estetis gitu ya. Sama dengan kalau saya cerai nanti status saya janda misalnya, atau anak saya gimana, udah deh saya nggak usah cerai, tapi pernikahannya buruk, selalu konflik dan seterusnya. Nah, pada saat pernikahan yang buruk ini dipertahankan, dampaknya bukan hanya pada masing-masing pasangan, tapi juga bisa pada dua keluarga, kemudian anak-anak. Nah, sehingga yang penting bukan hanya mempertahankan pernikahan, tapi juga menjaga bagaimana pernikahan itu sehat, sehingga semua yang ada di dalam keluarga itu bisa tumbuh dan berkembang dengan baik, sehat gitu ya, bahagia lahir dan batin. Itu tentu saja yang perlu dipertimbangkan. Gimana Reza? Sudah cukup tertampar? Sudah siap Reza? Sudah cukup tertampar. Bukan
persiapan menikah bukan hanya soal angka ya. Iya, bukan hanya Terlalu angka. banyak persiapan Karena persiapan angka itu sebelumnya. tidak perlu dipersiapkan. Automatically setiap tahun usia kita akan bertambah gitu. Dan kalau tidak dipersiapkan dia akan berkorelasi negatif. Jadi semakin usia bertambah, semakin kita tidak siap gitu. Bukan semakin dewasa tapi semakin kekanak-kanakan. Banyak yang seperti itu. Kenapa? Karena dia tidak mempersiapkan diri untuk itu. Jadi dewasa, matang itu dipersiapkan. Tapi usia, umur itu akan bertambah dengan sendirinya. Kita tidur pun setahun usia kita pasti bertambah. Tapi kalau setahun kita nggak ngapa-ngapain, kita nggak akan improve jadi pribadi yang lebih matang. Begitu. Keren sekali, aku merasa sangat terisi nih. Begitu Karena deh. selama itu mengira kan harus umur 25 ke atas baru bisa menikah. Loh, justru Baru siap sekarang menikah. trennya adalah saya melihat termasuk diri saya sendiri mungkin ya, ada fase-fase ketika kita ngerasa bahwa kita pengen menikah, misalnya pada saat menjelang akhir studi S1 gitu ya, melihat kan senior nikah, kayaknya pernikahan itu membahagiakan dan saya pengen nikah gitu. Nah kalau udah lewat gitu ya, udah lulus kuliah tuh fokusnya biasanya cari kerja gitu, udah kerja fokusnya karir, terus jadi lupa dengan tugas pernikahan itu. Nah itu akhirnya merasa bahwa jangan sekarang deh, saya belum siap. Nah, umur bertambah, apakah merasa makin siap? Enggak ternyata gitu. Kenapa? Karena fokusnya bukan pada mempersiapkan diri memasuki jenjang pernikahan, karena fokusnya pada karir, pendidikan dan sebagainya. Dan itu dua hal yang berbeda ya. Tidak selalu umur yang makin bertambah, pendidikan yang semakin tinggi, makin siap menghadapi pernikahan. Itu kenyataannya. Nah, teman-teman, berarti semuanya harus perlu dipersiapkan. Siapkan. Mulai dari sekarang sih. Iya, betul. Boleh kalau yang udah pacaran, pertanyaan-pertanyaannya harus putar pernikahan nanti ya. Bu. Betul. Jadi perlu Iya, nanya nih kalau yang tanya. perempuan nanti aku boleh kerja nggak gitu. Terus mau punya anak berapa? Karena biasanya yang laki-laki pengen anaknya banyak, yang perempuan pengen dikit gitu. Karena kan yang laki-laki nggak ngerasa sayang hamil, sayang menyusui, dia cuma maunya anaknya banyak. Terus dia nggak pernah bantu misalnya. Nah itulah yang harus dibicarakan pada saat sebelum nikah, Iya, karena menyiapkan diri menghadapi sesuatu yang pasti akan dihadapi di pernikahan. Kalau nonton, mau nontonnya di mana, mau film apa, itu mah nggak usah dibicarain. Hari ini kita nggak bisa nonton di bioskop ini, besok kita masih bisa kejar di bioskop lain. Tapi hal-hal penting di dalam pernikahan yang tidak dibicarakan pada saat sebelum pernikahan itu biasanya rentan menjadi masalah pada saat pernikahan, dan banyak orang tidak siap dengan itu gitu. Keren banget narasumber kita hari ini. Iya. Iya. Gimana Reza? Ada yang mau ditambahkan? Reza sangat Narasumber kita hari ini jadi apa ya, menambah wawasan banget jadi ya, untuk terutama untuk kita yang di umur muda, jadi tahu tuh apa aja yang harus dipersiapkan untuk menikah nanti gitu sih. Mungkin sekian episode dari Langit Opini kali ini. Terima kasih banyak. sama-sama Reza. Sangat bermanfaat Iya, sih. semoga Isinya bermanfaat. benar-benar sangat mas. Yang pasti paling tidak bisa bermanfaat untuk kita sendiri gitu. Oke, selamat berjumpa kembali teman pengamat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.